Halo, balik lagi sama gue Rainer. Hari ini gue lagi ditemenin lagi sama Ganden. Hey bro. Hari ini kita berdua lagi kedatangan sama atlet nasional dan internasional kebanggaan Indonesia. Tamu spesial nih. Tamu spesial dan banyak conversations lainnya yang kayak kita digging lagi lebih lanjut. Udah kulik terus. Langsung aja gue kenalin sama Rama Tribudiman dan Niko Santoso. Halo Mas, thank you for coming. Gimana kabarnya teman-teman? Baik. Apa kabar Mas? Sehat Mas? Sehat. Coach gue nih. Oh, coach lu ya? Iya. Siap. Berat banget coach. Ini klien kami ya. Ngomong-ngomong, form gue udah bener belum nih? Bisa. Iya. By the way, congrats loh. Kemarin ya, Brimob Extreme Iya. Championship ya. Alhamdulillah. Brimob Yang kemarin. Extreme di Kelapa 2. Kelapa 2. Aku Brimob ya. Gimana ceritanya kemarin, seru gak? Wah seru sih. Seru banget, terdekat banget. Iya. Karena Tapi kalau gue lihat dari sosial media, kayaknya abis nembak pertandingan, tiba-tiba ada dipanggil maju ke podium. Oh, maju mulu. Udah sering tuh ya. Maju ke podium. Selalu gitu ya. podium mulu. Jadi nggak heran sih sebenarnya. masih rezeki aja itu. Harus rezeki ya. Iya, masih rezeki. Jadi kalau ngomongin turnamen selalu naik podium mulu. Jadi mendingan langsung ditanya aja. Gimana kemarin hasilnya nih, teman-teman? Waduh. Hasilnya Itu berapa mungkin gue pertanyaannya adalah berapa sih kompetitornya? Berapa yang attendance berapa orang, Mas? Untuk yang ini beda kelas ya? Iya beda divisi. Beda divisi. Divisi open itu 100 berapa gitu ya. Waduh, Kalau standar lebih banyak. Kalau total attendance sih harusnya sekitar 400-ish ya. Wow. Tapi di masing-masing division sih around 100 until 50 ya. Kalau yang paling Depends on banyak divisi itu divisi Biasa. Gimana? yang paling banyak divisi apa? Standar biasa. Di standar itu lebih banyak pesertanya? Apa? Pesertanya mostly sampai sekarang di pertandingan di Indonesia kayaknya standar paling banyak ya. Kenapa? Karena kayaknya mungkin sport gun itu ataupun IPSC itu tembak reaksi awal mulanya itu banyaknya itu base dari 2011 atau standard division kan. Oke. Sama mungkin peluru yang lebih terjangkau dibandingkan dengan open division seperti yang Mas Niko. Peluru yang lebih terjangkau. Pasti aja kita ngomong ya kan. Kalau PSC bisa pakai peluru plastik, kita pakai peluru plastik. Pasti lebih ramai. Lebih terjangkau lagi kayaknya. Bener kan? Tapi sebelum gua ngomongin nembak-menembak, ini bajunya gue pengen nanya nih. Ini ada apa sih Mas? Nusa Indonesia itu apa sih? Nusa Indonesia. Ini Nusa. mau ceritain Nusa Gue Indonesia. pengen tahu Nusa Oke. Indonesia ini apa. Jadi kalau Nusa Indonesia ini kita special equipment rental house untuk film industry. Oke. Seperti itu. Jadi kita specialist at dynamic movement. Ya, gue juga di situ as a car chase director. Di situ kita banyak produksi ataupun support beberapa film atau TV komersial yang berbau dengan otomotif, action. Nah, berjalannya waktu ini langsung apa Nusa Indonesia ya aja nih kita. Gue pengen tahu dulu nih Nusa Indonesia. Yes, Nusa seperti Indonesia itu. nih. Nusa Indonesia. Ini kan berarti kan si apa core-nya, mother-nya kan berarti Ya, si Nusa Indonesia. jadi ya? kita di situ ada ya, peralatan equipment untuk special equipment untuk syuting film lah seperti itu. Mostly seperti itu. Contoh film yang udah ditayangin. Film yang udah ditayangin itu Filosofi Kopi, Ben and Jody, terus Filosofi Kopi gue nonton. Bagus. Mencuri Lukisan Raden Saleh. Oke. 13 bom di Jakarta. Kemarin kita baru selesai syuting Ratu Malaka. Tapi kalau misalkan yang 13 bom lain-lain itu gua assume banyak tembak menembak, banyak action di jalan ya. Ya, Kayaknya gak drama gak sih kalau 13 bom, pasti action gak sih? Iya, kali aja di sana kan baru tengah-tengah itu kan. Yang menarik itu ya Nusa Indonesia ini kan marketnya lumayan cukup niche ya. Karena equipmentnya juga agak-agak cukup mana kita menyebutnya special equipment. Jadi tidak seperti rental house yang menyewakan kamera, lensa seperti itu enggak, tapi kita justru supporting ya seperti itu. Jadi untuk core rental house seperti ini itu tidak banyak gitu. Which is kalau kita produksi film itu yang pertama menjadi concern utama itu adalah budget. Oke.
Dan untuk menyewa special equipment itu agak tidak murah seperti itu. Jadi marketnya kita lebih banyak itu TV komersial, iklan. Oke. 60-80% TV komersial brand mobil itu menggunakan equipment kita. Oke. Hingga berjalannya waktu sekitar 3-4 tahun belakangan, ternyata produksi film itu merasakan bahwa ternyata menggunakan this kind of equipment itu cukup mengefisienkan dari segi waktu ya. Dan treatment. Itu di include dengan service. Ya, jadi yang menarik adalah kalau misalnya satu rental equipment ya menyewakan kamera gitu. Terus orang itu bisa menyebutnya itu biasanya kamera dengan pengawal. Oke. Kan? Tapi di lain sisi kalau kita itu tidak hanya menyewakan equipment itu sendiri. Kita menyewakan services. Oke. Jadi kru yang kita datangkan kepada klien ataupun kepada produksi di lapangan itu tentunya dengan orang-orang yang mengoperate semua equipment itu. Oke. Dan di lain sisi pun juga kita sudah kalau di film tentunya kita sudah bisa masuk juga di film-film tadi yang gue sebut itu gue as a car chase director. Jadi gue bisa masuk ke teknis maupun kreatif juga agar membuat secara visual terlihat lebih dramatis atau dynamic. Ya karena kan itu kan equipment yang proper equipment lah ya. Iya. Yang spesial lah. Mungkin juga orang yang mungkin kameramennya atau enggak, gua agak ngerti sih kalau misalkan di film itu apa. Mungkin ngoperasinya juga belum tentu bisa. Agak kurang fasih. Ya. Pertama satu kurang fasih, kedua adalah chemistry. Oke. Iya. Chemistry. Ya karena kayak anggap kita di dalam satu mobil itu kan ada supir, ada ngoperate kamera, ada si crane operator ya itu kan kita punya bahasa sendiri. Biar bisa itu berjalan dengan smooth dan efisien. Seperti itu. Tapi ya gue liat equipmentnya full support banget. Ada ATV-nya ya kan. Ada mobilnya di atas, ada kameranya. Awalnya dari hobi bro. Iya. Awalnya dari hobi. Hobi jadi kerja, tapi makin mahal. Gue bilang sih. Gue berangkat dari hobi dulu. Iya karena kan apa-apa yang lu lakukan demi passion itu pasti lu very very into it. Yes, sih. iya. Itu yang menarik sih kalau menurut gue sih. Ya, to be deeply into it ya. Iya. Setuju. Apalagi ngelakuin sesuai dengan hobi. Yeah, that's true. Man. Jadi kerjanya lebih enjoy dong. Iya. Tapi gue 20 tahun loh bro. Di hobi gue itu. Kenapa? Susah juga. Hobinya kemahalan sih. Justru yang ini lebih mahal. Jadi kalau Mas Diko sendiri, Iya. biasanya apa Mas? Daily, lu what's your occupation? Oke ya, saya daily-nya kerjanya sebenarnya lebih ke event sih. Event. Jadi saya starting dulu 2004-2005 lah. Oke. Jadi startingnya sebenarnya doyan main airsoft, tapi kuliahnya musik. Oke. Nah, jadi aneh kan? Nah, cuman ternyata dari musik ini Agak timpang gak sih? Apaan? Agak timpang ya? Agak timpang. Jadi tapi itu emang pas barengan tuh mulainya tuh. Tapi di tengah jalan gara-gara musik ini jadi ketemulah orang event. Oke. Karena kan saya dulu benar-benar pemain, dipanggil. Jadi kalau kita dibilangnya kita juga. cowok panggilan lah kita lah. Lo pegang apa Mas? Piano kebetulan. Oh, piano. Iya, piano. Orang bilangnya ortung, padahal ini piano coy, bukan ortung. Tapi udahlah. Itu kayak- Dulu gue biola bro. Oh biola. Oh, oke. Pas bunyi beda gue gak mau lagi. Gue gak kebayang dia main biola kayak gimana cuy. Iya. Ya, pas long story, memang hidupnya lebih suka di event. Dulu diatur orang, lalu mungkin sekitar 2010-an, 2009, akhirnya bikin company sendiri lah ibaratnya. Jadi Itu kalau misalkan sorry bro, itu piano itu event orkestra kah? Apa? awalnya sih tunggal, biasa Oh, tunggal. vokal. Oke. Terus ya dalam 5 tahun itu ya saya bikin sampai orkestra. Jadi buat off airnya beberapa artis juga, sampai untuk live-nya beberapa artis. Kalau gue lihat itu kalau misalkan lo ngomongin piano itu kan kayak dia yang compose lagu ya. Betul. Kayak kita ngomongin David Foster. Betul. Ya kan? Iya. Yang gue tahu itu dong sih bro. Ya kan? Produce juga kan. Iya. Dia kan nge-produce. Dia produce juga Nah, kan. cuma kalau produce itu baru di 2015 baru bener-bener. Jadi karena bosan di dunia organize dan event, akhirnya masuk ke dunia komersial. Komersial tuh jadi ya udah bener produce. Jadi bener-bener udah bikin single. Jadi kita Apa Mas lagunya? Lagunya apa tuh? Maksudnya? yang lo produce lagunya apa? dulu bantuin Bumi namanya.
ada Bumi, terus ada band Bumi namanya. Terus ada beberapa artis lah yang kita create. Sekarang kerjasama juga beberapa label juga gitu loh. Nah jadi di jalan itu akhirnya kita mencari orang, kita talent scout. Lalu ya udah kita bikinin dia single atau kita bikinin dia album. Pantes lu berdua cocok ya bro ya. Gitu. Nah, di industri yang sama dong pasti ya. sebenarnya industrinya sama, cuma kalau dia lebih ke film, kalau saya lebih ke soundtracknya. Tapi kita menyebutnya itu industri kreatif. Iya, kreatif betul. Kurang lebih itulah. Sama-sama. Cuman untuk Mas Niko sendiri udah di industri kreatif dengan produce semuanya. Itu udah latihan nembak juga? Nah makanya saya cerita nembak itu sama kerjaan saya itu selalu berjalan bersamaan. Bedanya adalah dulu startnya saya dari airsoft. Oke. Nah airsoft Itu di tahun berapa Mas Niko? saya pertama kali main airsoft itu sekitar 2003-2004 lah. Oke. Airsoft baru bener-bener masuk ke dunia namanya IPSC, yaitu yang saya sama Rama ini ikutin itu adalah IPSC. Kalau saya benar-benar baru IPSC itu mungkin airsoftnya itu 2017. Airsoftnya? Jadi gini, airsoft itu banyak macam. Ada sukir, ada orang lawan orang, skirmish. ya, atau orang bilang oke. sukir, skirmish gitu. Ada juga ada yang kita bilangnya sniper alley. Jadi kita emang main sniper gitu loh. Nah, terus short long story, saya dikenalin lah sama teman saya satu orang ini namanya namanya IPSC. Baru tuh 2017 baru belajar. Oh nge-grip yang bener tuh begini ya. Oh nembak yang bener begini. Jadi kita Itu bukan perbedaan bulletnya. masih di airsoft. Masih dia salah. Tapi beda rules cara mainnya. Gameplay. Gameplaynya Oke, beda. gitu. Berarti gue bukan IPSC, AA IPSC. AA IPSC betul. Betul. Air action IPS. Iya, action air. Jadi nah, abis itu baru serius banget baru kita nih kayak main yang mulai berbobot mesiu. Itu kalau saya baru 2022 lah. 2022 2023 bener-bener baru megang yang namanya ini sama dengan airsoft tapi menggunakan itu tadi kalibernya beda. Itu aja sih. Di 2022. 2022 atau 2023 lah. Bener-bener baru nyentuh senjata api beneran gitu loh. 2022 dan di 2026 udah master IPSC nih ceritanya. Kebetulan aja sih, kebetulan aja. Kayaknya gak ada yang kebetulan deh. Kebetulan, karena dulu gini, dulu kita itu nembak itu, kita nggak punya mentor yang bener-bener mentoring, gini loh. Kita kalau mau share ilmu, semua orang ya, menurut saya pasti kan ada gapnya lah. Ya sampai sinilah. Contoh nih, saya kasih kredit ke Rama. Saya main drone, action drone. Di komunitas saya udah tau Rama. Tapi dulu dia itu beda circle lah. Oke. Gitu. Jadi kayak kita mau belajar lebih dalam kayak kok orangnya terlalu susah untuk di reach kalau saya waktu itu. Tapi kok di nembak ini kita di lapangan yang sama, ngerti nggak? Di tempat yang sama. Jadi kayak kalau kita ketemu orangnya sama. Di atap yang sama lah. Di atap yang sama betul. Kalau drone dulu saya banyak ada hobi sepeda, ada banyak lah beberapa motor juga main kayak terlalu luas kan. Nah, kebetulan nembak itu satu atap bahasanya. Satu Ya. atap. Jadi di sana ya diulik ternyata ya itu tadi orang-orangnya oke banget banyak banget yang mau sharing gitu. Dari beberapa orang yang sharing ini Kalau motor satu aspal. satu aspal. Tapi kan aspal banyak tuh. Ya short long story pokoknya tadi pertanyaannya karena kita saling support lah kalau di nembak itu tuh kita tuh nggak ada yang namanya kita bikin barrier. Oh ini sampai sini aja ya gitu nggak ada. Kebetulan. Oke. Gitu. Tapi berarti Nusa ini memang terdedicated dengan si talent tadi ya lebih ke apa lo sebutnya Mas tadi artis event lebih ke Enggak sih kalau kita rental house kan ya untuk penyewaan kreatif. Special equipment ya. Special equipment ya kreatif industri lah. Makanya belakangan senang juga nih diajakin collab Nusa sama DP diajak collab senang juga gitu maksudnya karena selama ini kan kalau DP apa Mas tuh? DP simple sih. DP itu sebenarnya double pressure ini awalnya itu hanya sekelompok orang. Ya nggak sekelompok sih, cuma bertiga doang sebenarnya sih. Terdiri dari Saya, ada namanya Dodo, partner saya satu, sama satu lagi namanya Zu, orang Kalimantan, orang Jakarta, sama orang Jakarta. Nah kita bertiga itu cuman berpikir gini, kok ini yang nembak kayak kurang maksimal. Jadi tapi in my opinion ya, menurut keyakinan saya kalau katanya Panji kan gitu. Hati-hati loh Mas ngomong begitu. Oh salah ya. Makanya kan disclaimer. Iya. Nah, jadi dari sana kita kumpulin orang-orang yang sebenarnya sevisi aja. Nah, karena kita sama-sama main di IPSC, akhirnya tadi tuh yang udah pernah kita bahas. Jadi kayak kok mulai
nyebar, orang mulai tahu DP banyak yang mau join. Tapi kita kan cuman community dan kita ada support atlet lah. Ya. Oke. Gitu. Jadi sporting misalnya atlet si A berprestasi dan grade-nya udah M. Yuk kita bareng, latihan bareng. Nah dari 2-3 orang, 4 orang, 5 orang, sekarang udah total 9 orang. Sama saya 10 orang lah. Kalau double precision itu is a brand produk apa? Enggak sih, sebenarnya lebih ke community sih. Community aja. Tapi community bikin aparel, contohnya ya kayak saya bikin kaos, Oke. nanti ada kita bikin topi, Oke. kita bikin make pouch sendiri, Oke. terus dan beberapa produk DP itu yang sebenarnya apa yang kita pakai, kayaknya kepake deh ini, baru kita bikin, gitu aja sebenarnya. Store offline-nya ada? Nggak ada. All online semua. Tapi ada beberapa masukan mau bikin. Jadi sementara misalnya contoh nih, kita bikin range carrier yang kita nembak kan kita tahu boy itu doang nih. Kita bikin range carrier. Tas nembak lah bahasanya gitu. Orang mau di mana? Ya orang ke DM, mau dong. Ya kita jual. Tapi kita nggak officially kayak bikin satu toko untuk itu belum lah. Oke. Belum sampai. Tapi apa yang kita gunakan untuk nembak ya itu kita jual. Baru gitu aja sih. Dan gitu. ada equipment tertentu juga yang nggak semua orang bisa dapetin ya. Balik lagi yang buat community yang udah Betul, grade M. betul. Ada 2 seri biasanya. Jadi publish and unpublished biasanya. Kalau unpublished yang kita pakai biasanya. Mungkin barang-barang yang common ya Mas ya. Iya, betul. Untuk sementara waktu ini ya. Tapi kedepannya nanti ada inovasi baru lagi. nggak? Banyak support, banyak suara harus begini dan begitu. Ya cuman karena fokusnya masih belum ke jualan sebenarnya. Ya semoga 1-2 tahun ini Berarti kita bisa mengkombin antara establish. Nusa dengan Se-Indonesia. Indonesia sama double precision. Ya, maka tadi which is beda cuman di satu nih ya. betul. Maka tadi senang banget nih diajak sama Rama. Yuk kita ngajar, mungkin bukan ngajar ya, mungkin bahasa sharing kali ya, lebih ke sharing ya. Jadi Ngajar dong bro, kan gue muridnya. Kalau ngajar kan kesannya mengajar. Iya. Kita menggurui. Tapi yang saya seneng gini, semakin banyak orang yang nembaknya semakin bagus, ya kita juga seneng gitu loh maksudnya. Betul. Semakin safety rules Gue tuh ini. berpikir ya nembak itu cuman targetnya di situ lu tembak der gitu. Tapi sebenarnya enggak gitu. Ternyata kompleks itu ya. Kompleks. Nggak segampang itu. Waduh gokil. Ya. Tapi gue assume ada si Mas Rama bikin Nusa Balistik ya. Ya. Divisi baru ya Mas di Nusa Indonesia itu. Jadi tadi kan udah simple cerita untuk Nusa Indonesia itu apa ya. Jadi kita spesialis at action scene lah. Mungkin seperti itu ya. Especially di car chase atau di perotomotifan. Berjalannya waktu setiap kali kita produksi untuk satu film itu kita ngeliat kok car chase sama tembak-tembakan lebih banyakan tembakan ya gitu ya. Sedangkan gue pelaku hobi menembak begitu ya kan. Interesting ya enggak. Terus gue buat sister company lah dari Nusa Indonesia, we call it call sign-nya itu Nusa Balistik. Oke. Jadi Nusa Balistik itu apa? Nusa Balistik itu adalah armory services, Berhubungan dengan senjata lah ya. Oke. armory services dan technical advisor for film industry. Jadi apapun itu yang berhubungan dengan persenjataan, loadout atau uniform, itu kita bisa support di perfilman. Kayak lu sesimpel pernah mikirin gak sih di dalam satu film Indonesia atau film luar, lu tembak-tembakan pakai senjata api, ada apinya kayak gitu, itu senjata tuh dari mana? Safety-nya gimana? Siapa yang handling? Siapa yang jamin itu aman dan semua? Ya, safety Ya. regulationsnya semua. Itu ada departemennya sendiri ternyata. Oke. Dan itu ternyata sekompleks itu. Gitu. Di luar sih memang itu safety memang ya mau dimanapun sebenarnya safety itu harus. Cuman kan gimana cara handling Juga. things Kalau juga kan. dibilang safety atau tidak, beberapa belum lama Alex Baldwin itu iya, kejadian itu juga. Hollywood cast itu dia nembak DOP kameramen die because of the protocol. Makanya di situ ada SOP atau protokol untuk armory services yang solid seperti itu. Oke. Kayak gitu. Dan DOP dari aja kena. DOP-nya Pal nanti Pal. correct me if I'm wrong. Not wrong ya. Itu di situ nggak salah ada 2 orang yang meninggal di situ dalam kejadian itu. Nggak disengaja. Tentunya nggak ada yang sengaja. Tentunya keteledoran, cacat karena prosedur aja seperti itu. Ya safety persiapan Tapi itu. kalau gue bilang sih yang nembak itu pasti dia
ada traumatik sendiri, mungkin filmnya juga jadi nggak Ya jadi kan? kalau ngomongin traumatik pasti. Tapi interesting dalam case si Alex Baldwin itu nggak ada yang dipenjara sama sekali. Karena kalau mau dipenjara, semua yang ada di lokasi syuting itu harus penjara semua. Ya karena Semua itu berkesinambungan. ya kalau misalkan di pidana, gue ngomongin hukum Iya, ini. mentang-mentangnya saya bos. Iya. Ya pasti kan kenapa pasal 55 ikut serta kan soalnya. Yang satu ikut serta untuk nge-provide, ini yang betul. pokoknya satu scene karena satu tempat kan Betul, semuanya. betul. Iya, jadi Iya. Nah, maka dari itu kayak wah, menarik juga ya. Dan itu pun juga kayak awal karena memang teman-teman di industri film tahu gue menembak kayak lu ada ini gak sih? Lu bisa ini gak? Enggak bisa. Terus lama-lama kayak sering banget banyak banget pertanyaan kayak gitu. Oke, let's get it. Gas terus udah kayak gitu gue belajar lah, gue ambil course, gue ke US, gue ke LA untuk ikut gun wrangler kita nyebutnya. Maksudnya handling the gun di dalam film set seperti apa, baiknya protokol, SOP, mekanisme semua yang aman, baik dan nyaman untuk semua orang di dalam film set seperti itu. Dan gue belajar selama 4 hari intensif sih di sana. Dan banyak banget pelajaran yang gue dapet, ternyata sekompleks itu gitu loh maksudnya untuk biar bisa safe. Dan itu bersertifikat Mas? Kalau ngomongin sertifikat kan itu abu-abu ya. Iya. Tapi anggap aja gue ambil course di sana, walaupun kita dapat sertifikat. Kan biasa kalau misalkan mengambil course berarti kan lu udah lulus lah dengan course tapi ini, sulit gitu. juga karena namanya certified, dikasih sertifikat sama certified itu dua hal yang berbeda. Apa tuh? Nah, maksudnya kayak lu datang dalam satu seminar, lantas lu dikasih sertifikat. Oke. Lu mendapatkan sertifikat. Sama lu datang ke dalam tembak reaksi untuk sertifikasi. Ya, betul. Itu beda, ya kan? Makanya di sini bahasanya itu takutnya abu-abu. Jadi gue bahasanya gue ke LA untuk ngambil course untuk si gun wrangler atau armory itu dia. Dan course yang gue ambil itu kebetulan head chief itu adalah dia itu ada orang sana dan dia itu yang klarifikasi setelah pada saat si case Alex Baldwin itu tembak, dia klarifikasi ke White House. Dia yang clarification kenapa sih itu bisa terjadi. Di Rented kita ada 1 hari cuma ngebedah case itu doang. Kenapa ini bisa terjadi, salahnya di mana, how to kita tidak menanggulanginya agar tidak terjadi seperti apa. Nah, simpel cerita itu Gue rasa dia masih over the berm deh. Iya gak? Gue bahas kurikulum dong dalam sini ya gak? Seperti itu. Nah, di lain sisi ternyata gue gak bisa jalan sendiri. Kayak gue butuh teman-teman atau orang-orang yang berkompeten untuk mensupport gue gak bisa gitu. Dan era sekarang itu kayaknya era berkolaborasi ya. Ya. Berkompetitor boleh tapi harus sehat. Tapi lebih akan nikmat itu kalau orang Bandung tuh nyebutnya nyeresep. Ya kan? Lebih nyeresep itu kalau kita berkolaborasi. Dan kebetulan gue punya squad lah. Squad tuh kalau di bahasa nembak tuh grup lah ya. Squad itu ada circle. Dream squad ini. Ya, ada Mas Vincent, ada Mas Omar, ada Mas Tantra ya kan. Itu ada Mas Rehan, semua itu kita guyup dan kita oke, yuk let's go. Dan di lain sisi kayak sebelumnya itu kemarin kan pernah mengundang Om Benny ya. Om Benny dari ketuanya Kresna Shooting Club ya kan. Nah kebetulan gue di klub Kresna itu diutus sama Om Benny sama Mas Giri itu menjadi kabit AIPSC. Oke, airsoft gun itu ya. Airsoft, tapi IPSC tapi menggunakan airsoft gun, Action Air itu dia. Dan gue saya sama Mas Niko itu berpartner, kita punya shooting range ya Mas ya. Di BSD Junction namanya Balai Shooting Range. Dan itu bisa menjadi rumahnya untuk teman-teman AIPSC-nya Kresna lah, junior-junior. Setiap Sabtu tuh kita coba mentoring mereka, even though Mas Niko pun juga beberapa kali mentoring mereka seperti itu ya kan. Dan itu menjadi kebiasaan gue kayak ternyata memberikan sharing lah ya. Kita bukan menggurui atau mengajar, kita sharing kepada teman-teman yang membutuhkan itu, ternyata itu kepuasan batin gue sendiri seperti itu. Dan di lain sisi setelah itu kayak Nusa Balistik itu Armory Services and Tactical Advisor. Semakin kesini terus kayak kenapa kita nggak buat akademi ya bos, kayak gitu ya kan. Nah
ketemulah Mas Niko ya kan. Mas Niko, yuk kita jadi salah satu coach untuk di IPSC course kita. Mas Vincent Sebenarnya juga. berat sih. Kata-kata coach tuh berat. Beratan coach apa instructor? Kalau menurut gue Ayo, lebih yang beratan mana nih? instructor sih. Iya. Makanya gue 11-12 menyebutnya itu juga sebenarnya sih. Iya, tapi kan iris Iya, by iya, iris. iya. Gue gak ngerti Kita lagi debat dulu mereka berdua. Nah, makanya gini ya. Nggak, ini beneran. Waktu pertama kali Rama ngomong, Mas coba lo review Mas, kita bikin begini. Pas gue baca, instruktur, anjay. Bingung juga kita bisa mau ngomong ya kan, karena ya iris by iris sih. Tapi ya ilmu orang itu kan nggak pernah ada habis ya, di atas langit selalu ada langit. Ya, benar-benar. Ya kan? betul. Kita hanya memberikan sharing dengan pandangan dan ilmu yang kita punya. Siapa kita Orang belajar mau, sih pasti. mau menilai itu benar atau salah, itu depends. Selalu ada salahnya. Selalu ada salahnya. ada benarnya. Iya, tinggal kita melihat perspektifnya dari mana. Dari mana? Ya, dari angle yang mana ya? Betul. Nah, berjalannya waktu akhirnya kita ketemu sama Mas Niko, Mas Vincent, Mas Omar, itu salah satu instruktur kita di IPSC. Nah, course kita. Nah, di lain sisi Sinusa Academy ini tidak hanya di IPSC course saja, tapi kita juga ada di AAIPSC juga. Terus kita ada close protection training juga. Oke. Kita ada kalau orang Indonesia tuh nyebutnya Bina Fisik. Itu yang di close protections. Beda lagi. Jadi ini satu course di mana bridging the human performance between the shooting performance. Jadi olahraga Bisa buat overall lah intinya. olahraga khusus untuk menembak. Oke. Agar kita harus pahami apa yang dilakukan Mas Ganden, Mas Niko, Mas Rainer sama saya di dalam IPSC ini, whatever it is, ini adalah sport. Yap. Physically, mentally kalau tidak dilatih, you're die. Iya. You're Harus bisa die, man. di-balance juga ya. Harus balance Ya, banget. Yang gue pahamin ya, fisik mesti. Lo talenta dibarengin sama kebiasaan nembak, lo tahu caranya segala macam. Tapi kalau misalkan semua nggak dikombin, ya berantakan juga. Betul. Jadi semua memang harus balance. Tapi yang kita ingat kayak tadi ini kan karena lagi bahas yang course yang itu. Ya. Karena kayak ternyata setelah gue belajar sama, jadi kita ada yang tadi course yang untuk olahraga untuk shooting community itu dia. Yes. Itu coachnya atau instrukturnya itu dia dari in-house-nya, bukan in-house-nya, dia mengajar atlet-atlet yang menembak DKI. Dan dia pun tinggalnya itu di Mas Faris namanya. Dia pun tinggalnya di Senayan Perbakin. Oh, oke. Setiap hari mereka ngelatih atlet-atlet target. Setiap hari. Dan begitu gue diajarin ambil kurs sama dia. Wah, ternyata selama ini Beda. gue olahraga tuh salah. Bukan salah, maksudnya kayak Nggak gue tepat sasaran aja lah. tidak tepat dan tidak balance sih. Oke. Oke. Karena kalau kayak olahraga kan udah pasti lah. Lu mau keren, mau ganteng, mau kuat, lu nge-gym, lu barbelan, lu angkat tuh beton, ya kan? Ya kan? Lu mau hidup nyaman, ya kan? Lu latihan mobility, flexibility, ya kan? Lu stretching apa semua, ya kan? Lu mau sehat, ya lu kardio. Kardio banyak lah. Nah, tiganya ini kan harus balance. Nah, kenapa Kayak tadi gue- Mas Niko bilang Balance kayak gue gak mas? balance banget lah. Power balance. Balance. Terlalu balance kalau itu. Mas Niko bilang tadi kurang tepat karena gue lebih sering gue latihan conditioning, Oke. latihan strength, Oke. kayak gitu. Yang which is di olahraga IPSC atau tembak reaksi itu cukup dibutuhkan yang namanya agility, flexibility, mobility, ya kan, endurance juga seperti itu. Dan ternyata gue terlalu stiff kayak gitu. Nah itu yang bisa ngeliat kan ternyata memang orang yang memang melatih menembak gitu loh. Ya kan kalau kita ketemu ujuk-ujuk datang ke satu gym kayak gitu gue pengen buat biar nembak gue jago, bingung pas itu PT. Iya. Apa yang dilatih? Iya. Itu kan. Jadi contohnya kayak misalnya ini juga ngobrol sama ada teman kita ya namanya tadi Vincent tadi. Oke. Jadi banyak ngobrol sama mereka. Contoh nih paling gampang gak usah rumit-rumit deh. Misalnya gini, kita punya event besar 6 bulan dari sekarang nih. Latihannya gimana? Ada porsinya tuh. Jadi kita kan mesti membedakan namanya sport dengan exercise kan. Gitu. Jadi mungkin sportnya sama exercise ini apa? Contohnya kalau kita ke gym kan exercise kan. Ya. Tapi kalau kita main bola itu kan sportnya gitu loh. Ya. Nah sama kayak waktu kita mau nembak
ada porsinya. Mungkin bulan pertama lebih besar exercise-nya Exercise ya. dibanding tentang sportnya. Nah, Oke. nah dia tuh jadi kayak apa ya, kalau kita di bank tuh kayak cicilan sama bunganya gitu loh. Iya, iya. Nah, lama-lama dia akan crossing tuh. Jadi makin mendekati eventnya, kayak kemarin kita kebetulan berangkat ke SEA Games 2025 kemarin. Semakin dekat ke SEA Games-nya, kita lebih banyak ke praktikal untuk tembaknya. Praktikal. Tapi waktu jauh sebelumnya kita lebih bangun fisiknya gitu loh. Ini tergantung cicilan apa dulu, Mas, rumah apa mobil ya? Cicilan power aja. Dan yang terpenting gini sih, tadi bener juga kata yang Rama bilang berbeda. Contohnya nih gitu, misalnya kita nge-gym pasti semua orang nge-gym. Nah, tapi kalau kita dedikasinya untuk nembak, ada beberapa otot yang utama gitu loh. Form mana yang dibentuk gitu Iya, ya? gitu. Kayak misalnya Vincent selalu kasih tahu latihan back. Back itu kepake banget buat tembak. Oh ya udah, jadi mau nggak mau kita yang memang shooter, tanda kutip shooter, pasti akan lebih dominan latihan back. Oke. Gitu. Karena patokannya ya si juara dunianya juga udah ngomong, yang 10 kali berturut-turut juara dunia bilang, ya gue banyak buangnya waktu gue untuk di latihan back. Ya udah tervalidasi kan gitu bahwa Iya. dia mana latihannya back. Ada contoh nggak, Mas, international event yang lo pernah lu attend? International pernah attend. Tahun lalu ke Ceko Extreme. Maksud gue on the way to get there-nya itu preparation apa yang Preparation. Oke. Contohnya ya paling gampang ya kemarin. Terbesar yang pernah saya ikut kemarin itu adalah si Games sendiri. SEA Games? Ya, jadi ada kita bikin camp lah. Oke. Jadi ya udah ada latihan diperbakin sama Mas Faris itu. Oke, kita begini ya, kita Nah, begitu. practically itu lu butuh waktu berapa lama Sebenarnya untuk bisa perform yang gue ready nih untuk turnamen ini? Gitu. oke, on paper kalau kemarin ngobrol a year, 1 tahun. Sebenarnya nggak ada jangka waktu sih. Cuman Nggak ada idealnya patokannya ya. Nggak ada sebetulnya patokan ya. sih. Kalau The farther ya lebih baik. Kalau maksud But the thing kan, kalau gue di golf itu lo lebih Idealnya lah gitu idealnya mungkin ya sebenarnya sih gak ideal juga sih, cuman lo tahu apa yang mesti lo asah. betul. Kalau misalnya di golf ada short game, ada long game. Iya. Gue kurangnya di long gamenya, berarti gue lebih ke long gamenya. Gue ini short game lebih jelasin. Sebenarnya kalau kesana bahasan menarik nih ya. Jadi gini, nggak usah jauh-jauh deh. Baru minggu lalu nih kita satu squad nembak di Brimob. Oke. Acara Brimob ini 20 stage. 20 stage. Kalau orang yang nggak ngerti, ini juga tanda kutip ya kredit buat Vincent juga. Kenapa saya bilang Vincent? Karena banyak belajar sama dia cara eksekusi. 20 stage itu kita tuh nggak bisa latihan 100%. Kalau kita mau tanding menggunakan 100%. Long Ngerti game. nggak? Karena kita tuh maraton. Oke. Kita harus simpen. Jangan sampai kita di awal kita ngegas, tapi ntar at the end kita kehabisan tenaga. Buat apa sih? Nomor 1 fokus. Kita itu nembak itu hanya second. 9, 8 second, paling gede 20. Satu shot itu berapa second? Satu shot. Satu stage. Satu short. Gue ngomong satu shot lu ya. Short. Satu shot stage. Yang gua assume satu stage itu ada yang 16 round. 12 round, 12 round, 24 round, 24 round. sampai 32 round. 32 orang. Untuk 11 round atau 12 round itu lu yang paling bagus membutuhkan waktu berapa Oke, second? sekarang gini, kita ngomong short stage dengan high hit factor. Oke. Berarti kurang lebih waktu yang dibutuhkan itu range 6 sampai 9 detik. Stand by. Stand by. Maksimum. Ya, jadi kalau kita lebih dari sana, resikonya udah low hit factor, low hit factor. udah pasti. Nah, jadi kalau kita misalnya kita compete berempat nih kita misalnya, kita udah tahu ini high factor. Waktunya itu ya jangan jauh-jauh dari 6, 7 atau 8. Jadi kita benar-benar main speed. Gitu. Kalau hit factor. Contoh. Tapi intinya adalah kalau misalnya short stage kayak gitu, range main biasanya di 5 sampai 8 detik
Maximum. Betul. Within 12 shots kan. Ya, Lalu kan 12 berarti kan 12 shots. 12 round. Nah makanya di event yang sama ada juga short stage yang nggak memungkinkan 8 detik. Nggak mungkin. Rata-rata 10, 12 Larinya misalnya ternyata ya 50 meter. Oh oke. Oh gede juga ya stage-nya berarti. Nah kalau Udah seperti ya. itu berarti makanya ini udah bahas kayak agak-agak deep juga nih. Agak mendalam nih kayaknya. Agak mendalam. Ya jadi stage itu ada yang namanya high heat factor, ada yang low heat factor. Di mana high heat factor lu main speed. Perkenaan ya sebisa mungkin bagus. Tapi di mana yang kalau low heat factor itu yang di bawah 5 HF ya. Poinnya HF ya. Lu main perkenaan itu harus bagus banget. Karena pasti yang low heat factor itu adalah yang stage-nya itu jauh-jauh. bisa lari. Larinya jauh. Oke. Iya. Oke. Jadi Nah, kita untuk pertama kali juga kemarin kita ada stage sampai kita naik ke lantai 2 sampai naik ke Itu lantai pertama dua. kalinya pertama tuh. kalinya. That's why kenapa Brimo kemarin menurut saya lumayan bagus karena dia menggabungkan. Jadi gini, nggak ada satu orang kan master di satu. Misalnya tembak cepat doang, tembak akurat doang. Nah kemarin tuh Brimo tuh menggabungkan semuanya ada. Iya. Kayaknya itu yang kayak Komplit lah. yang di Dubai waktu itu agak mirip-mirip tuh. SWOT Ya kan, challenge. SWOT ya? Ya, so challenge itu kemarin. Kalau nggak Sebetulnya salah- enggak juga sih, cuma ini desain Ada gabungan dari- ya, ada gabungan kan dikit deh. Jadi kita shout out dulu untuk si Om Sony ya. Om Sony itu Om Sony sih mantap banget. dia yang Kemarin. handle untuk event setiap kali ada di Kelapa 2. Jadi setiap kali event Brimob atau Kapolri Cup yang diadakan di Kelapa 2 itu one of the prestigious event ya. Karena kalau menurut gua stage-nya itu menarik banget. Dan memang niat banget dari propnya, udah gitu juga desainnya seperti itu. Itu luar biasa banget, sampai ada bus, sampai ada helikopter. Iya. Itu Ya kan? menarik banget Maksudnya loh. kalau Di kalau bus itu kayak menarik banget. Mas Tiko beberapa kali pernah buat event, aku pun juga pernah beberapa kali buat event. Once kita datang ke satu event, kita ngelihat stage kayak gitu. Wah, ini modalnya mahal nih. Gitu. Pertanyaan gue pertanyaan gue itu Kalau kita ada lihat gini, wah ini boncosnya banyak nih. Gitu. ada udara ya kan, ada udara. Lautnya ada nggak? Apa? Ada lautnya? Kemarin ya ada. Jet ski. Bang. Jet ski. Oh, Yo, iya sih. Ada Kayak sih. gue masuk ke air gitu loh. Oh, Nggak ada. nggak ada. Kita kalau ngomong air paling jauh kita di jet ski. Jadi nembak ya agak goyang. Benar. Udah Iya. gitu strong hand lagi. Waduh. Lu pakai weekend nggak? Tergantung perintahnya. Event Oh, itu kan prosedural ya. Prosedurnya. Kalau misalnya dibilangnya oke using weekend kita akan weekend. Tapi kemarin short hand, strong hand. Tapi satu tangan mesti megang setirnya. Ya Oke. udah. Ready, standby, pip, cekrek, pegang lagi. Kalau kita nggak pegang, kita akan penalti per tembakan. Penalti pertembakan. Jadi main stand point. Oke. Jadi kan IPC itu sebenarnya garis besarnya itu adalah kita ngumpulin poin. Iya. Jadi misalnya stage 1 nih, kita ada 60 poin. Kita bisa ngumpulin berapa? 120 poin, kita bisa ambil berapa? Nah itu kita ngumpulin sama 20 stage itu, apa 20 soal bahasanya. Nah kita kumpulin semua, siapa yang terbanyak yang ngumpulin ya itu. Nanti baru akan Oke. akan ditotal. Jadi total dari poin. Betul, tapi permasalahannya Setiap stage itu akan di compete dengan kompetitor lain. Ya. Dan itu menjadi satu nilai nilai poin. betul. Oke. Permasalahannya banyak jebakannya, ada no shoot. Yang namanya juga no shoot, gak boleh tembak. Tapi pasti ada nembak, minus 10. Ya itu seperti hostage lah. Ya. Tidak boleh tembak. Kalau ketembakan hostage-nya die. Iya. Nah, Oh, yang di anggaplah- Brimob nih ada nih Ada. kemarin. Banyak. Atau ada tembakan yang misalnya kita diperintahkan, Mas ngerti kan? Paper 2 ya. Nah, misalnya ada 12 paper nih. Kita tembak ternyata ada satu tembakan kurang. Minus lagi poinnya. Atau bahkan ada orang pasti Tapi kadang-kadang kalau misalkan di Delta masih ada minus, ada poinnya dong. ada poin betul. Ada yang bahkan nggak nembak. Iya. Misalnya dibilang nih 12, ada satu paper ketinggalan. Wah, itu miskin. Nah, ini menarik nih, mumpung dia bahas. Jadi kayak dari tadi kita ngomongin fisik ya, fisik ya kan. Tapi di lain sisi mental itu sangatlah berperan banget. Oh iya. Di dalam satu, betul. Kayak in every game kayak mental tuh mesti Mental ada. game. True. Ya, true. Jadi gue sharing sedikit kayak kemarin gue di Brimob Extreme ya. Itu mentally gue is not very good. Karena di stage kedua baru start dari total Ambience-nya yang bikin lu begitu, apa memang kompetitornya juga yang Banyak hal sih. sama Banyak banyak faktor sih, Faktornya apa? banyak faktor kadang ya mood apa semua segala macem. But the thing is mentalnya lagi nggak sehat. Mental nggak sehat karena di stage gue baru nembak 2 stage. Di stage kedua gue ketinggalan satu paper. Maksudnya ketinggalan tersebut gimana sih lu? Jadi ada satu target tidak ditembak, kelupaan. Lu kepikiran, jadi lu kepikiran itu. Itu draggy dong ke 18 stage Ke bawah berikutnya. semua jadi- Kepikiran semuanya. Ke bawah berikutnya. Mas Niko stage pertama No shoot.
kena no shoot. Tapi dia bisa comeback. Tapi kalau misalkan itu nggak lu tembak, itu cuman minus poin aja kan? minus poin dan 2 PE. Enggak, satu kan? PE. Satu PE dan 2 mic. Jadi gini, dalam satu untuk target. mempersimpel ya, gini aja. Ini ada target bisa ditembak nih. Salah ini paper. Yes. Perintahnya adalah ditembak minimal 2 lubang. 2 lubang. Ya, let's say mau lubangnya di alpha, di tengah, di samping Charlie atau samping Delta. delta, nggak masalah. Yang penting pokoknya di kertas ini Oke. 2 lubang. Kalau kita tembak ada 2 lubang, tidak ada apa-apa. Cuma 1 lubang, berarti kita kan kehilangan 1. Yes. That's called 1 mic or 1 miss. Oke. Tapi kalau kita nggak tembak sama sekali, berarti kan 2 mic dong. Iya. Kita kan butuh 2. Iya. Plus ada 1 prosedur. Kan udah gue perintahin lu nembak. Tapi kalau Tapi lu nggak tembak sama sekali. Oke, lebih PR Nah, lagi. makanya kayaknya. kalau kita nggak tembak minus 30. Miskin. Mas kalau IPSC kan ada A, B, A, C, D, Iya. ya kan? A itu berapa poin? Kalau A jadi gini. Grading gitu. A itu sama-sama 5 poin. 5 poin. 5 poin. Untuk Ada Charlie kertas ya. untuk kertas ya. Charlie 3 poin. 3 poin. Delta 1 poin. Oke. Tetapi ada tetapinya. Contohnya saya dan Om Rama ini kita bermain di major. Jadi tembakan saya alpha sama-sama 5. Tetapi spesial untuk yang menggunakan major, Charlie itu bukan lagi 3 poin, tapi 4 poin. Dan delta itu 2 poin. Ya, dan delta bukan 1 tapi 2 poin. Jadi kalau minor itu 5-3-1. 5-3-1. Kalau major itu 5-4-2. Simpelnya seperti itu. Oke. Kalau major itu kalau major apa ya Mas tadi? Major itu power factornya itu melebihi power yang sudah ditentukan di setiap divisi. Oke. Contoh, standar itu ada speednya. Menggunakan major, otomatis kan secara bodohnya adalah lebih besar ledakannya, lebih cepat juga speednya. Otomatis kan power factor lebih besar. Iya. Dinilainya, di harganya lebih. Oh, jadi beda Kurang lebih lagi begitu pola. lah. Ini kayaknya gue masih mengedukasi viewers ya. Betul. Jadi viewers, ini gue udah menanyakan sama orang yang tepat. Satu, Nusa Balistik itu punya program course ya Mas. Yes, siap. Itu satu, ya kan. Jadi kita ngomongin tepat itu karena apa? Karena udah tepat kita ngomongin sama orang yang tepat dan jawabannya mesti tepat juga dong. Nah, tapi di sini yang kita omongin itu adalah apa sih yang kita omongin? Kita ngomongin masalah target dan points. Target dan poin. Gitu. Jadi nggak cuma asal ini. Berarti gua assume ini tembak reaksi ya Mas ya. Tembak reaksi. Tembak reaksi. betul. Ya. Jadi lu tembak reaksi itu kalau misalkan turnamen lu ada short stage, ada ada middle Medium. stage, sama long stage. Ya. Oke. Nah, tadi kalau misalkan balik ke tadi yang lu mau jelasin itu, Mas. Itu berarti kan ada lu dapat kalau A itu 5 poin. Iya. Kalau misalkan lu C itu 3 poin. Charlie itu 3 poin. Kalau misalkan D 1 poin. 1 ya? poin, 1 betul. poin. Iya. Berarti per divisi tuh beda-beda ya dari open, production sama standard. Basically semua sama. Basically semua sama. Kalau- Hanya saja. Tetapi ada beberapa orang yang memilih menggunakan major. Iya. Oh, Nah, oke. berarti kalau misalkan open itu yang ada optiknya ya. Betul. Open ada optiknya. Yang standar itu hanya pisir pejerak bahasa Indonesianya. Pisir penjara. Iron sight, itu iron Oke. sight. Tapi oh ya yang cuman telanjang aja ya. ya double ada stack, optik, tapi double stack tapi bisa fit in the box. Jadi setiap division itu kan memang ada requirement-nya. Ya, betul. Nanti akan kalau lagi balap tuh setiap senjata akan di-scrutening lah. Oke. Oke. Akan Double stack di-scrutening. tuh berarti di magazine itu dia tak 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 tak. Betul. tak, Kanan kiri kanan Iya. kiri kanan, betul. Agak zigzag ya. Terus kalau production ya kan double action Double seperti action. Glock, seperti CZ, Shadow, Iya. ya kan. Jadi memang banyak sekali. Belum lagi sekarang itu baru per tahun ini ada division baru namanya optik. Jadi standar division tapi ditambahkan optik. Kalau zaman dulu itu production tapi ditambahkan optik jadi production optik. Nah, per tahun ini itu ada standar Ditambah optik. ditambahin Kayak optik namanya. Infinity dong kalau gitu. Nah itu hampir-hampir open dikawin sama standar lah. Betul. Oke. Oh, jadi sebelumnya tuh belum ada standar optik, belum ada. Belum ada. Jadi sebenarnya gini, kalau mau tahu politiknya nih ya, kalau salah tolong dikoreksi. Sebenarnya gini, senjata akan evolve terus. Tapi basically kan udah disebutin kan, basic sebenarnya ada production, ada 1911 lalu evolve ke 2011 sebenarnya kan. Makanya dibikin terus. Dulu ada malah namanya light optic dulu ya dari ya.
konsil kayak. Ya ada concealed carry itu udah gitu ada PDO. Pokoknya ada yang light divisionnya banyak banget. Nah tahun ini yang lagi digembar-gemborkan itu adalah si standard optics awalnya namanya. Begitu udah dimainkan berubah menjadi optics. Iya. Nah Karena jadi awalnya IPSC-nya di Amerika itu namanya USPSA. Betul. Nah itu mereka duluan menggunakan si standar optik ini dia. Jadi kalau gua berarti menurut ini koreksi gue kalau misalnya gue salah ya. Jadi si standar optik itu pistol biasa yang ada pisirnya biasanya. Ya, pisirnya senjatanya- diganti pakai optik. tergantung slide-nya optik ready nggak? Senjatanya Mas Ardi, tapi dipakein optik. Bisa. Itu menjadi standar optik. Atau disebutnya divisionnya sekarang optics. Optics betul. Gitu. Tapi dia ada tambahannya, rules simpelnya tidak boleh ada port. Karena port apa sih? port itu Kayak adalah kompensator lah. Oh, oke. Atau si lobang-lobang di ya, atas. jadi atas di itu. lubang barrel itu, semakin jadi teknologinya itu ada namanya port. Dibikin lubang itu untuk seperti kayak apa ya? Untuk Mengurangi recoil ya? membuang lah, untuk buangan lah gitu loh. Nah, Kalau mobil dikasih spoiler lah. Dikasih apa? Iya spoiler. Chamber, ada chambernya dikit. Kayak dikasih wing kayak apa untuk aerodinamiknya itu biar lebih bagus. ya, lebih Over berasa, fender lah, betul, over fender lah ya. betul. Nah, jadi dia tuh intinya nggak boleh ada port satu. Terus kedua, magazine-nya itu dibatasin Tetap dibatasi. 141 mili Oke. tambah optik. That's it. Kalau misalkan double stack itu standar kan ya. Standar open. Open juga. Open juga. Kalau klasik ada nggak? Klasik single stack. Single stack. Karena basically 1911 Tak ya. tak 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 tak. Ya, tak, ya. itu sama aja seperti kayak standar, tapi bedanya dia cuma single stack. Itu Jadi pelurunya itu terbatas Rock Island ya. 10 sampai Island. 12 tadi ya. Maksimal 10 ya? 10 rata. 10. 9, 8 sampai 10. Iya. Kalau yang single stack? Single stack. Tergantung juga nih sekarang 1911-nya dia mainnya minor atau dia main major. Main Kalau major dia main 8. minor lebih banyak isinya. Tapi kalau dia main major udah pasti lebih Karena pelurunya isinya. besar-besaran major. Oke. Semakin major kan semakin besar dia isinya gitu loh. I see. Kalau misalkan ngomongin senjata ya. Senjata yang paling enak yang lu pakai. Ya pegangan lu apa Mas? Waduh. Mas Amar dulu deh. Oh benar nih. Benar Dan yang lu tanyain nih. Kemarin kan di Brimob Extreme open ya, divisi Saya open, open ya. betul, open. Terus Mas Rama juga divisi standar ya. Pilihannya apa nih biasanya itu senjatanya nih? Pegangan lu deh Mas. Pegangan lu. Sulit juga ya kalau ditanya senjata ya. Karena Saking banyaknya ya. amin gitu. Nah, kalau enak kok Karena at the end, ya senjata is just a tool man. Kalau menurut gue sih. Kalau istilah it's not about the gun, but the man behind the gun. Tapi setiap orang gimana biar bisa lebih perform dengan tool atau equipment yang dipakainya itu lebih nyaman dan tepat. Ya kan. Kalau gue sekarang gue menggunakan Metrilo itu dari Filipina. Ya. Ini Seperti standar itu. ya? Standar. Sebelumnya gue ada Dia agak tipis kita ya? pakai SPS, terus kita pakai Atlas, sempat Kalau pakai SPS tuh cikal bakal dari SPS itu 2011. Oh iya, 2011 ya? 2011. Semuanya ini 2011 base. 2011 semua base-nya. SPS tuh Spanyol bukan ya? Iya. Buatan Kalau nggak salah Spanyol lah itu lama banget itu senjata pertama gue sih itu. 2000 senjata pertama lu tuh SPS. 2008 senjata pertama gue itu. Lu lama juga ya Mas berarti nembak ya. Pernah nembak lama. Pernah lama nembak. Dulu pernah nembak sih. Jadi gue awal gue nembak itu 2008. Cukup datang ke Perbakin sama om gue dibeliin peluru sama nyokap kan. Kalau datang situ kita belum ada pemasukan kan. Jadi kalau mau beli peluru kan dibeliin sama mak ya. Dibeliin sama nyokap. Terus karena dulu itu di Indonesia itu kalau mau ikuti pertandingan itu belum ada non IPSC. Jadi harus sertifikasi dulu. Untuk biar bisa mengikuti pertandingan. Jadi ya mau nggak mau kita latihan lah gila-gilaan untuk Yang- materi yang 7 materi itu sertifikasi Ya, IPSC. Jadi kita IPSC lah waktu itu sertifikasi IPSC itu Drill, 2008. apa. Oke lah. Sertifikasi 2008 ya. IPSC dulu sertifikasi 2008 karena memang diharuskan untuk Kalau biar nggak bisa bertanding dulu ya? kalau nggak bisa bertanding pertama Iya. satu dan kedua kita nggak akan bisa punya senjata atas nama kita. Oke. Itu sudah pasti ya kan kayak orang nggak punya SIM nggak tahu deh kalau orang punya mobil tuh harus punya SIM dulu ya. Harus. STNK ya kan itu STNK, kan ya. punya STNK ya kan sama seperti itu juga. BPKB Mungkin kali. analoginya seperti itu. Nah terus STNK dari unitnya. tanding tuh ya kan tanding udah gitu kita main ya kan. Waduh 28 tuh gue masih umur berapa masih kecil deh ya kan. Nggak ada teman-teman yang seumuran ya dulu squadnya tuh sama Om Benny, Om Benny bapak kita ya kan di klub kita terus
Om Bambang Sesepuh Sri, kita lah, semua, sesepuh kita lah. sepuh-sepuh. Semuanya bapak-bapak semua ya kan. Waduh. Sungkan juga nih. Akhirnya cuma 1,5 tahun kalau nggak salah, setelah itu vakum sekitar 11 tahun lah ya. 11 Lama tahun, juga vakumnya 11 tahun lebih lah. Lebih lama. Terus mulai aktif lagi mungkin 4 tahunan belakangan. Tapi selama vakum tuh latihan punya airsoft gun juga atau enggak di rumah? Enggak sih kayaknya. Beneran total vakum berarti Total ya? vakum sih, total vakum. Literally total vakum. Jadi message yang mau gue sampaikan itu adalah Mas untuk bapak-bapak ibu-ibu yang nonton, olahraga menembak itu bukan olahraga yang patut untuk ditakutkan ya. Iya dong. Betul. Nah dengan adanya course yang diambil sama Mas Rahmat, terus habis itu dengan Nusa Balistik bikin juga IPSC di mana Mas? BC Junction ya? Iya di BC Junction. Jadi course itu banyak sih Mas. Kayak nggak cuma seputar dari tembak reaksi aja. Karena nggak kita pungkiri juga banyak sekali teman-teman rasanya yang jauh lebih suka tactical. Ya, kita pengen military, kita pengen jadi berburu ya juga. Berburu kita belum, tapi maksudnya tactical gitu ya. Kita juga ada course-nya gitu untuk tactical drill gitu. Tapi basicnya juga kita menggunakan airsoft gun. Terus kita ada course juga untuk CQB. Ya. Close quarter battle seperti QBC, itu. Ya, CQB itu ada juga kita course-nya kayak gitu. Jadi harapannya si Nusa Academy ini itu nggak hanya terpaku hanya di tembak reaksi dan real steel. Tunggu Mas, itu Nusa Balistik ada lagi Nusa Academy berarti? Iya, itu programnya dari Nusa Balistik. Oh, program Nusa Balistik. Iya, seperti itu. Dan terus juga ada AIPSC itu dia tadi kan. Terus juga kita ke depannya akan buat juga training facilities untuk ya tadi itu dia Mas ya, untuk olahraga, untuk shooting community, ya kan. Kita akan buat juga di. Tapi gue emes juga loh, gue nyampe BSD Junction kemarin waktu itu. Apa sih? Udah dari masih kecil udah pada latihan. Sakit jiwa semua mereka nembaknya. Lari. Jangan dia ya. Tapi sebenarnya gini, tanpa dipungkirin ya, sebenarnya gini, kalau buat saya pribadi, airsoft itu adalah best starts. Best start. Fundamental ya. Fundamental banget. Saya pribadi Betul. Berawal dari airsoft segala macam sampai bisa nembak api itu startnya gara-gara Kang Asep Ruhiat. Jadi itu yang Asep Ruhian. bener-bener maksa. Untuk Maksa. coba. Jadi sebenarnya itu ketua klub saya. Kebetulan saya klub Eagle. Jadi itu ketua klub saya. Jadi dia bilang, Niko harus main pokoknya. Ya udah dia support nih senjata, ini amunisi. Dan ternyata begitu main nembak takutnya pasti ada. Tapi kan secara fundamental, secara langkah, secara cara gun handling udah semuanya di airsoft udah dapet. Trouble nyangkut mesti ngapain semuanya udah kita tahu dari airsoft. Jadi seidentik itulah airsoft sama si api sebenarnya. Ya untuk implementasi cuman beda Jadi amunisinya banyak sekali juga teman-teman yang kayak gue pengennya langsung real steel gitu kan. Gue pengennya langsung senjata api. Gak masalah sih. Gak masalah tapi juga. Seberapa kuat lo bisa latihan rounds dalam setiap minggu. Betul. Karena yang namanya AAIPSC atau airsoft itu kita tahu satu kantong itu isinya 2.000 tuh. Peluru dan itu cukup terjangkau. Karena apapun itu yang namanya repetisi itu gak bohong. 100, 1,000, a million rounds repetition, you can do anything in better version of you. Betul. Gitu loh. Jadi namanya repetisi itu gak bohong. In a good way ya, dengan cara in a good way. Lu nembakin asal lu kayak gitu ya. Itu gak itu. Nah, jadi ini menarik nih. Jadi ada video kemarin kan, saya kan suka ngedit nih. Jadi gabungin antara POV sama dari orang videoin. Taruh dong di story. Tapi kemarin saya mau posting, kadang-kadang ya kita mau kasih orang lah, ini kita nembak di acara ini gitu sebenarnya. Nah kebetulan kemarin, karena kebetulan saya pakai Infinity brandnya, jadi si brand ownernya Infinity minta, Nik bagi video dong. Saya kirim dong video saya yang udah saya edit, udah saya gabungin lah gitu. Nih saya kasih. Lalu kan ya tugas saya merepost dong, maksudnya bukan berarti pengen ngasih tau orang bahwa nembaknya begini, cuman ya sekedar repost lah gitu. Lalu lu cari komennya gini. Jadi kebetulan tembakannya itu cepat, kebetulan dan kebetulan all alpha. Kebetulan. Emang sering alpha mulu, kebetulan itu. That's the point. Mereka bilang gini. Kayaknya gampang ya, dia bilang gitu. Oke. Gampangnya nggak masalah, tetapi ada second quote-nya dia bilang begini.
gue juga kalau latihan mungkin 1, 2, 3 bulan juga gue bisa. Gitu. Sih. Ngerti gak? Jadi gini, nggak salah, dia nggak salah. Iya. Cuman untuk sampai level situ, menurut saya semua orang punya masing-masing prosesnya. Mungkin ada yang benar atau dua bisa. Iya. Saya pribadi kemarin, saya juga kasih kredit ke Vincent. Kenapa saya kasih kredit? Karena gini, skill cukup, amunisi cukup, latihan training cukup. Ketika mental nggak cukup, Berantakan. nggak mungkin bisa. Atau kita balik deh, mental cukup. Kalau menurut analisa saya, Menurut analisa. itu gak bener Mas. Kenapa? Gue udah 3 bulan lebih gak alfa. Gak bisa nemu kok dalang alfa. Pasti ada caranya. Coba boleh gak sih saya kasih lihat satu Boleh. cuplikan Gue pengen datang. 12 detik aja, boleh nggak? Boleh. Jadi maksudnya biar ada gambaran yang diomongin. Teman-teman kok penasaran nanti ada di sini kok videonya. All alpha. Jadi gini, ini menarik buat saya. Jadi ini kita nembaknya di gedung. Di gedung lagi. Di gedung. Di bus. Kita Oke. nembak di bus. Udah gitu di bus itu nembaknya nggak mudah. Kenapa? Karena sempit ruangannya. So every recoil, itu balik straight ke kuping kita. Oke. Terus kedua, karena kita pakainya adalah major, itu dia punya dust tuh Ngebul banget. ngebul Karena banget. dalam ruangan Ya, itu jadi shadow jadi gini, highlightnya tuh saya berasa kasih kemana nih? banget. Kasih nih. Sini Foto nih bisa ya. nih. Oh Kemana? di remove nih ya. Ya ini yang nggak apa-apa lah ya. Seperti ini ya kurang lebih ya. Nggak apa-apa. Lihatnya yang atas aja. Oke. Yang atas. Ini atas bawah dari belakangnya dari atas. Oke. As simple as. Nah. Hasilnya, ya bukan masalah hasilnya. Itu cepet banget tapi Nah, nembaknya. tapi gini, yang saya mau cerita gini, untuk seperti ini, prosesnya tuh panjang. Panjang banget. Saya juga bilang mungkin ya saya bisa klaim kalau diulang, mungkin saya nggak bisa dapat time segitu lagi, atau mungkin bisa lebih cepat, tapi mungkin perkenaannya nggak sebagus itu. Oke Mas, pertanyaan gue. Itu berapa round? Berapa second? Ini 24 round, totalnya 13 second, 13-18. Wow. Itu kurang lebih. Tepuk Tapi tangan gini, tapi gini, yang saya mau kasih kredit bukan buat saya, buat Vincent. Jadi gini, kenapa ada akademi? Sebenarnya yang mau di share itu menyingkapi si orang komen ini. Sebenarnya itu not about kita siapin pelurunya doang, bukan senjatanya mesti bagus. Tapi kita mesti ada satu titik balance-nya semuanya. Makanya kan waktu kita belajar, ingat nggak? Kita mau skip kemanapun, yang penting fundamentalnya beres. Betul. Oke. Fundamental apa sih? Draw enak, Basic. nembaknya bener, terus secara mindsetnya bener, movingnya semuanya enak. Jadi sebenarnya yang mau diceritain itu adalah gini, kita nggak bisa semua yang motorik sama kayak main musik lah, nggak mungkin dalam satu malam kita bisa langsung main lagu tertentu. Iya. Kalau gue lihat sih ini sebenarnya sama kayak main golf. Betul, sama. Movementnya all about ya lo mau moving target ke kanan ke kiri, hips lu yang muter kan. Iya, betul. Betul. Nah tapi balik lagi formnya itu yang mesti dibentuk. Betul. Masalah memori. Masalah Masa memori juga betul, penting. Main golf lu lu ngerubah swing, at least 1000 bola mukul. Iya. 1000 bola. Berarti kalau misalnya kita balikin aja ke bullets kan. Belum. Tapi kalau nggak lewatin 1000 itu, belum tentu bisa next stepnya kan. Nah itu poinnya itu. Yang pertama satu itu, sama kedua ya competition mental game itu yang sangatlah orang banyak banget yang harus belajar termasuk gue. Itu harus banget memang kita dalemin banget sih gitu. Dan itu kita banyak belajar dari Vincent ya. Kalau saya baca Karena Vincent. kapan kita harus nge-push, karena kapan kita harus tone down, ya gak? Kapan itu long game. Berarti itu part dari strategi juga ya. Pasti itu Ini dia tadi ada Vincent ngomong kita undangan juga. harus undang sih, Vincent harus diundang, dia harus diundang. Kebetulan saya ada sisi sama dia mas. Iya, Minggu depan kemarin. ini. Upcoming. Coba lagi ribet dia. kayak lu ngomongin pertandingan seperti kemarin level 3 20 stage ya kan. Lu jatuh satu stage mental lu berantakan. Dan lu di next stage ya lu harus Sebenarnya reset. secara poin oke aja masih Oke-oke bisa. aja, Tapi mentalnya udah susah. Iya. Gitu. Padahal Tapi poin tetap oke-oke aja. tapi Iya. sebetulnya dibilang oke juga jangan sampai. Maksudnya di dalam 20 poin itu sebisa mungkin kita jangan pernah jatuh gitu. To win you have so many things to go right. To lose you just one thing to go wrong.
Ya enggak? Betul. Dan variabel banyak sekali aspek yang harus lu perhatiin. Dari senjata lu gak boleh macet, dari lu gak boleh miss, dari mental lu gak boleh dredeg, kayak gitu. Iya. Nah maksudnya di course ini tentunya kita juga ada Mas Niko, ada Mas Vincent, ada Mas Omar untuk di IPSC khusus ini ya. Itu akan memberikan sharing yang untuk mengatasi itu semua seperti itu. Tapi gue cukup salut sih pada saat gue ambil course kemarin sama lu berdua Mas. Apa yang gue pelajarin itu adalah pertama safety. Iya. Safety number one lah. Kadang-kadang kita mau masukin magazine udah benar segala macam. Pada saat kita kokang kita salah. Iya. Terus habis itu juga pada saat kita mau movement untuk udah selesai, lu mesti pikir ini tinggal berapa bullets left behind in a magazine kan. Betul. Begitu ada target lagi nextnya, kapan lu mesti reload? Iya. Iya. Karena kita fokus ke sana reload tuh lupa. Betul. Ya kan? Jadi masih combine motorik dua Betul. otak kiri otak kanan ya. Makanya Menurut selalu kita ngomong gini Mas, apa? IPSC ini adalah olahraga persiapan. That's it. Bahasa paling Olahraga tepat. persiapan. Kalau kurang persiapan, bahasanya orang meram, you die. Die. Jadi gini, ada cerita di luar. Ada 2 shooter gila lah. Bener-bener bagus banget. Yang satu tiba-tiba drop poinnya karena dia menyalahkan, aduh optik gue mati nih. Yang lain bilang apa? Ya udah, lu nggak siapin ya udah lu die. Udah. Nggak ada, there's no Nggak excuse. Nggak ada alasan. Nggak ada As simple as baterai gue habis misalnya atau gue rusak, ya salah lu. Ya maksudnya kayak kita pun juga akan sharing juga pada saat sebelum pertandingan, 1 hari sebelum pertandingan itu Iya. kita apa aja yang harus kita persiapkan sama rignya lu kayak kemarin kan Iya, kan pertama kali. Mas Ardi pada saat awal kan rignya kan lumayan Iya. lumayan berantakan kan kita coba minimal ada starting pointnya lah dari situ. Setelah itu baru akan di-tailor dari nyamannya Mas Ardi. Tapi minimal ada starting pointnya lah seperti itu. Itu gue juga agak bingung juga ya. Bingung kenapa itu salah. Karena lu mesti lu ngambil seconds. Betul. Jangan sampai kita buang waktu gitu kan sebenarnya. Jadi di dalam sharing course kita ini kita tidak akan pernah ngasih tahu itu salah sih. Tapi semua tepat ya. ada sebab ada akibat. Kayak misalnya lu taruh magazine pouch lu di belakang gitu. Kenapa lu taruh di sana? Gue pasti akan tanya kayak gitu kan. Lu gak bisa jawab. Coba kalau lu taruh di depan. Pasti lu pada saat lagi reload Lebih akan gampang. lebih cepet. Lebih gampang. Nah jadi kita komunikasinya juga di situ pada saat lagi kita sharing juga kita komunikasinya 2 arah. Betul. Kita tidak akan menggurui lu harus seperti ini, lu harus seperti itu. Kita akan nge-personalize lu gitu ya kan. Dari Sebab akibat tadi itu apa lah ya? Kita akan ngedevelop. Karena setiap shooter itu pasti Beda-beda punya karakter yang berbeda-beda. Betul. Mas Niko, Mas Vincent, Mas Omar, gua itu karakternya semua pasti berbeda-beda. Ya kan? Tapi minimal ada benang merahnya. Fundamentalnya benar. Fundamentalnya gitu ya kan. Filosofinya tuh mirip-mirip nih pasti nih. Ya kan untuk mendekati biar kita bisa lebih efisien, lebih maksimal, well perform. Itu pasti ada caranya, ada jalannya kayak gitu kan. Tapi setiap orang untuk dapat menjalankan ke sana pasti ada caranya masing-masing. Iya. Dan itu kita nggak bisa on paper, makanya kayak kita tuh buka course nggak bisa. Oke 10 orang, wah kita harus ngedevelop setiap orang itu pasti berbeda-beda di dalam one by one lah. Iya. Maksimum itu paling 2 sampai 3 orang. Berdua pun kadang-kadang Pasti nggak fokus ya. distract pasti sih. Makanya kita aja tuh di dalam, karena kita awalnya, nah kembali lagi kayak di Nusa Academy ini untuk yang di IPSC course ini, kita setiap kali ngelatih itu kita minimum tuh kita sebisa mungkin itu ada instrukturnya atau coachnya itu ada 2 orang untuk melatih satu klien kita atau satu shooter seperti itu. Biar apa? Biar kita bisa discuss juga. Ya. Ini kayak gini lebih bagus deh kayaknya. Oh ternyata dia tuh kalau di tweak seperti ini ternyata akan lebih oke gitu ya kan. Kita juga di belakang kalau Mas Ardi lagi nggak lihat mungkin lagi fokus lagi walkthrough gitu. Kita di belakang kita discuss kayak gitu kan. Sama itu kita dapat dari siapa? Dari akademinya Mas Vincent dan Mas Omar di situ Vino. Mereka pun juga seperti itu treatmentnya. Mereka dua trainer atau dua instruktur dengan satu shooter seperti itu. Oh, dari melihat segi pandang dari Betul. masing-masing Masing-masing seperti itu, ya. masing-masing. Karena based on experience Mas Lama itu beda, Mas Betul. Iya. Niko juga Karena beda. bener lagi, kembali lagi nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar kecuali misalnya terkait dari safety.
Ya. Itu udah pasti pakemnya Yang itu udah jelas-jelas udah baku. gitu ya. itu udah baku, itu udah prosedur lah kalau itu udah prosedur gitu ya. Tapi kayak teknik, grip, stance, ya kan. Itu grip macam-macam. Itu udah ya kan? agama ya. Iya ya, Dia orang. macam-macam. Ada yang Beda-beda squeeze, kayaknya. ada yang squeeze, ada push and pull, ya kan. Salah. Enggak ada yang Dibilang- salah. dibilang Ada yang bener. Lu ngambil senjatanya juga lu Iya. mau dari bawah ke atas apa langsung Iya. Betul. Kan Ada yang beda gripping, juga ya. Betul. ada yang gripping, ada yang scoop seperti itu. Dibilang bener mana salah mana nggak ada. Tapi nyamannya lu performa yang mana dari situ kita tailor. Tapi kita maksimalkan. gue baru ngeh waktu pada saat lu bilang holster lu ini makan waktu. Karena holster gue modelnya kan masuk ke dalam ya. Betul. Karena holster yang kita pakai di practical shooting ini dia atau IPSC ini adalah namanya aja speed holster. Harus speed holster. Jadi holster kalau misalnya itu mengurangi atau memberikan handicap dalam mekanisme waktu, memberikan dampak waktu yang lebih lambat. Kalau ada rezeki bisa ganti. Betul. Gitu loh. Enggak, kalau dia mah tinggal mau ganti apa nggak mau ganti. Karena itu bahasa sopan Mau lah. ganti mau ganti dong, mesti ganti tapi. Daripada makan waktu mending Tapi ganti bener, aja. Yang diomongin benar. Jadi gini ya, kita kalau misalnya udah compete, misalnya kita memang kita ngomong compete di grade M lah kita ngomong lah. Maksudnya kan kita kan ngomong patokan terbawah dong. Pasti kita patokan teratas dong. Kalau kita udah compete di grade M, itu yang kita cari itu bukan masalah cepat atau lambat. Contoh nih ya, waktu kita ngedraw kita bisa lebih cepat berapa detik daripada dia. Waktu kita nembak first shot, kita berapa lebih cepat dari dia. Jadi kita yang kita kumpulin tuh 0,1 detik, 0,2 detik. Oke. Kita pindah dang, waktunya 04.04, pindahnya transisinya 09, tembak lagi 04 misalnya. Kita akan bikin 03, transisi 06, tembak lagi 03 misalnya. Nah itu kita ngumpulin tuh 01, 02. Jadi ntar at the end, kelar nembak, kita bisa lebih cepat sedetik lebih misalnya. Microsecond yang dia ambil Nah ya. itu kita ambil sama kayak MotoGP lah. Iya. Menang itu bukan gap yang jauh, yang dikumpul tuh benar-benar serpihan 0,0. Betul. Jadi kan kayak kembali lagi nih ya, filosofi awalnya IPSC itu kan berkembang menjadi organisasi syuting terbesar di dunia dengan filosofi utama itu divisi. Ya kan? Itu dari bahasa Kolombia kalau nggak salah ya. Diligeventia vis celeritas. Akurasi, power, and speed. Kombinasi ketiga. Kombinasi ketiga itu, lu nggak bisa lu nembak, oh iya gue pengen nembak rapi Yang penting banget akurat nih. misalnya gitu. Akurat doang, tapi speednya Sama. Betul. Lu nggak bisa lu speed tapi lu miss semua, you die, ya kan? Betul. Lu nggak bisa lu nembak speed kenceng udah kayak gitu akurasi bagus tapi ternyata senjata lu nggak ada powernya udah gitu minor ternyata sama stance lu semua berantakan. Iya, betul. Physically lu nggak ada kayak gitu. Berarti gak ada semua yang perfect ya. Ya justru ada kekurangan-kekurangan ini yang jangan nambel-nambel yang gak Harus tarik. balance, ya. Jadi kita Rebalance. pernah riset juga sama Mas Vincent juga. Balik lagi sama dia lagi emang ya kan ya karena panutan. Gue pengen tahu sebenarnya Mas Vincent itu dia berarti gue assume dia orang nomor atau enggak petembak nomor 1 Indonesia sekarang. Jadi Oh iya. nomor 1 di Indonesia itu udah pasti, no doubt. Pasti. Kedua adalah top 10 yang pernah Worlds juara di kejuaraan dunia. Sedunia ya. Itu hanya dia di Indonesia. Oke. Tahun lalu itu ada World Shoot, dia tuh nomor 7 Di dunia. di dunia. Dan itu untuk 10 besar tuh Iya. fotonya aja semua bule. Jadi kalau cuma satu doang. nah, kenapa sih di Indonesia itu mentoknya cuma grade itu master ya kan? Dikarenakan untuk biar bisa mencapai grandmaster itu ya salah satunya adalah 95% di kejuaraan dunia. If I'm not wrong. Belum ada apa yang open division down gitu belum ada. Ya maksudnya di dalam satu divisi itu Ya. dia. Minimal 95% di kejuaraan dunia. Oke. Makanya kayak gitu. Nah Mas, gue pernah nanya satu lagi nih. Ini mau udah kepanjangan juga sih. Cuman ini gak habis-habis bisa 3 jam gue rasa. Bisa 4 jam. Bisa 4 jam lebih. Stage yang paling susah yang pernah lo ikutin turnamen itu di mana? Selain di Brimop ya? Saya pribadi. Kalau buat saya stage paling susah tapi menyenangkan itu Euro Extreme. Apa itu Mas? Euro Extreme itu ada obstacle-nya apa Mas? Oke gini, apa yang menarik gini, kalau kita sorry ya ini disclaimer bukannya yang lainnya kurang bagus, tapi Brimop lagi.
Euro Extreme itu yang menarik adalah gini. Setiap stage kita punya pilihan. Kenapa gitu? Karena kalau kita biasa orang bikin event, biasanya tuh cuma one or two way. Oke, lo ke depan kiri dulu baru kanan, atau lo kanan baru kiri. Euro itu bener-bener waktu kita masuk stage aja, pilihannya banyak. Opsinya banyak. Opsi banyak. Lo mau mana dulu nih? Stage managementnya itu banyak. Mau Jadi, ambil depan ke belakang itu oke, fine. Belakang ke depan oke, mau kiri kanan itu oke banget. Jadi kita 30 stage lagi. Bener-bener 30 stage itu kita upside down. Jadi kita nggak bisa menemukan gini. Yang terjadi gini, kalau kita bisa nembak, kita misalnya berenam satu squad, rata-rata pasti mirip-mirip nembaknya. Tapi begitu kita ke Euro Extreme, kebetulan 10 orang satu squad. 10-10-nya punya cara yang hampir beda. berbeda. Nah, itu stage menarik. strateginya, stage managementnya berbeda. Karena yang mendesainnya juga sudah mikirin. Loh, gue bikin begini, lu bisa bikin begini bisa. Jadi emang benar-benar dipikirin. Makanya namanya Euro Extreme. Karena stage susah itu ada dua tipe. Memang stage susah itu karena opsinya banyak, atau stage-nya susah itu karena dibuat susahnya diada-adakan. Ya. Diada-adakan. Paling nggak enak stage susah itu dibikin susah sudah. Susah. Ngerti nggak? Contohnya Jadi- nih, kita nembak dikasih obstacle setinggi begini, kita nembak kan nyulitin shooter. Tapi kalau susah itu dalam arti gini, banyak opsi. Ya mungkin mesti akrobat apa anything else, tapi possible ditembak buat semua orang. Nah itu baru stage. Menurut gua yang susah itu adalah pas lu maju lu masih mundur lagi abis itu. Abis lu masih maju lagi lu langsung ke kanan kiri zigzag gitu. Nah itu kayak gitu kan. Kalau misalnya memang terjadi seperti itu anggaplah itu stage susah tapi dibuat-buat susahnya. Misalnya ada 4 meja, pistol kita di sebelah kanan, magazine kedua di kiri, ya kan? Udah gitu magazine yang lainnya harus di tempat lain juga misalnya kayak gitu ya kan? Atau pistol sama magazine itu berbeda-beda tapi posisinya jauh, ya kan? Dan di dalam satu pertandingan ada stage seperti itu, misalnya 5 stage. Itu stage yang menurut gua itu susahnya itu dibuat-buat, ya kan? Stage yang Nggak natural lah ya. agak nggak natural kalau menurut gua. Tapi ya namanya gameplay di sini ya itu ya. Toh ya kalau dibikin semua orang juga melewati soal yang sama. Tapi ya disclaimer juga ya, maksudnya kayak ngebuat satu event atau satu stage design itu tidak gampang. Betul. Jadi kita cukup mengapresiasi untuk teman-teman yang bersusah payah untuk membuat event terutama di Indonesia. Karena Mas Niko pernah buat event Airsoft AA. Gue pun juga pernah membuat event AA level 1, level 2. Dan itu tidak gampang. Dan yang kedua itu tidak murah. Itu yang bikin RO-nya. Jadi gini kalau bikin event itu tuh kan Enggak, maksud gue yang bikin stage ya. ya itu kan ada banyak divisinya. Oke. Biasanya RO itu kan hanya orang yang Range officer aja. range officer yang jaga. Tapi ada di balik itu ada QM-nya, ada MD-nya, ada dan lain-lain lah. Nah, biasanya ada penunjukannya. Nah, ada satu spesialis yang desain stage design buat kali ini lo yang pegang ya. Nah, ada satu orang tuh. Itu biasanya. Untuk RO-nya. Nah, kalau RO itu lebih ke on the Wasit day-nya. Oke. On the day-nya. Tapi kalau untuk preparation biasanya sudah ada desainernya gitu. Tapi ya itu dia, olahraga IPC ini kan lumayan cukup niche banget ya. Banyak sekali orang yang tidak tahu kayak apa namanya. Iya, maksudnya kayak gitu kan. Nah gitu. Kayak orang lebih common tuh sebetulnya sama tactical combat. Orang lebih common tuh lebih sama tactical drill seperti itu. But the thing is, once lu handal atau fasih sekali dalam tembak reaksi, lu untuk melakukan satu tactical drill atau tactical combat ya kecuali lu ternyata lu dilempar ke timur, lu udah gitu suruh survive 1 bulan gitu di hutan. Different animal bos. Maksudnya makanya namanya aja kan IPSC, International Practical Shooting Confederation. Jadi it's about practical shooting. Cara menembak dengan baik dan benar. We can talk sama orang-orang yang jago tactical, ya kan? Tapi coba dia benar-benar menembak baik dan benar. Safety itu pros and cons. Karena safety-nya dari tactical sama IPSC beda. Beda banget. Nggak usah jauh-jauh. IPSC-nya US
USPSA sama IPSC safety-nya aja berbeda-beda. Berbeda seperti itu. But the thing is kita concern sekali sama yang namanya safety. Gitu loh. Jadi karena safety number one kayaknya. Safety number one. Hampir mostly jarang sekali bisa ada kejadian itu namanya amit-amit cabang bayi ya, korban di dalam satu IPSC. It's all about habit sih sebenarnya. Iya betul. Kalau misalkan safety. Habit itu kan dibangun. Ya. The thing is yang kalau tidak dibangun, kita bagaimana kita menghandling atau memperlakukan satu senjata api dengan aman. Itu dulu makanya basicnya. Makanya kayak di Nusa Academy ini kita juga ada yang basic firearm. Orang yang ucuk belum pernah nembak. Pengen cobain nembak. Terus itu kemana kayak gitu ya kan. Nah kita ada juga coachnya, ada juga instrukturnya untuk mengajarkan basic itu. Harapannya apa? Agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk bisa mengikuti materi yang akan dilakukan pada saat sertifikasi IPSC. Oke. Dan itu zaman dulu itu Om Benny pernah cerita ya kan. Materi untuk IPSC itu ada 10. Sekarang udah di-courting menjadi 6. 6 apa 7 ya? 6 ya? 6 atau 7 lah, istilah sekitar segitu ya. Presidente, Kalau salah 7 deh. Build Drill. Iya, Build Drill ya kan. Dan durasinya juga udah dipanjangin ya katanya ya sekarang. Iya, dulu kayak misalnya untuk presisi 25 meter, sekarang 20 meter saja. Iya, seperti itu. Udah banyak dikompensate lah seperti itu. But the thing is, once lu certified IPSC, insya Allah harusnya lu tahu sih cara handling the gun very well. Karena untuk menuju ke IPSC itu sendiri pun juga pemahamannya udah dari sebelumnya. Betul, dari sama awal seperti latihan. kayak on paper orang kalau ingin mempunyai senjata sport kan terutama sipil ya, itu harus memiliki sertifikasi IPSC. Iya. Iya kan? Mas bro, gue mungkin kita batas dengan waktu ya. Iya. Cuman yang mau gue sampaikan kepada viewers yang nonton itu adalah satu, Nusa Academy itu dia provide everything about the safety, about the proper how to shoot, everything about the shooting. So kalau misalkan lo pada tertarik dengan shooting dan mau jadi handal, mahir dan tahu gimana cara menghandle suatu guns, gue rasa gue akan klik link di bawah ini atau enggak boleh Mas ya gue share. Karena gue juga salah satu murid ya Mas sama Mas Niko. Pasti. Dan yang mana menurut gue udah safety banget. Tapi masih belum safety juga. Gitu. Jadi menariknya pas kemarin. Ada kurang ya. Jadi kemarin pas Mas Ardi ikut course kita, setelah itu kita kasih review juga ya Mas ya. Kita kasih ya kan bagusnya apa, PR-nya apa, ya kan do your homework. PR-nya gitu ya terus lu kasih, ya kan? Gua appreciate banget dengan report yang lu kasih ke gua. Jadinya gua tahu nih di rumah gua mesti apa. Iya. Asal jangan ada yang bip aja, kita langsung bikin aja. Tapi semua jokesnya gitu tuh ya. Lu masih begitu ya Mas? Apaan? Dimana kayak gitu tiba-tiba ada yang Kalau kita pergi gitu ya, misalnya kita tanding di luar kayak gitu, ada aja kita tiba-tiba kayak gini. Ya sama lah kayak kalau gue sering lihat itu orang gol di mall tiba-tiba begini ngapain sih kayak gitu. Nah, kalau kita ada tuh bercanda-bercanda jalan kayak orang lagi begini di jalan gitu. Kayak gue biasanya kalau sama teman-teman tactical gue, teman-teman CQB, kalau ngeliat ada pintu dikit sosok kayak begini. Ada lah pasti itu habit-habit. Lo tendang gue tembak ya. Kayak gitu-gitu. Jadi mungkin ini sesinya ada di dalam indoor dan di podcast. Kayaknya nanti gue mesti contohin apa sih yang gue pelajarin segala macam. Jadi mungkin kita ada sesi nanti di lapangan. Lapangan ya. Seru juga. Jadi kita minta waktunya live shooting gitu sama-sama untuk ngajarin kita nih gimana caranya yang baik dan benar untuk handle guns. Apalagi untuk tembak reaksi ya. Siap. Terutama pastinya. Oke Mas, jadi gitu dulu deh. Oke. Ya. Siap. Dari kami. Thank you very much. Thank you very much. Edukasi segala macam mantap banget nih. Thank you so much. Thank you so much.